peringatan agar umat ini kemudian tidak mengikuti jalan hidup orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka suatu ketika datang 3 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal ibadah beliau, ya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, nanya, ini 3 sahabat ini gimana sih ibadah Rasulullah, salat beliau, gimana sih puasanya Rasulullah, gimana sih ibadah sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nanya sama Aisyah yang hidup 24 jam bersama Nabi di dalam rumah, yang persis tahu ahwal keadaan Nabi di dalam rumah, itu Aisyah radhiyallahu anha. Maka diberitahukanlah oleh Aisyah ibadah Nabi sehari-hari, salat beliau, tahajud beliau, puasa Nabi dan sebagainya. Dan ketika diberitahukan, 3 sahabat ini menganggap kecil ibadah Rasulullah, menganggap sederhana, taqalluha. Mereka menganggap ibadah Rasulullah biasa-biasa aja gitu. Kok enggak sempurna gitu. Kok tidur, kok menikahi perempuan, sementara Rasulullah itu kan sudah dijamin surga dan diampuni dosanya dan sebagainya. Kok biasa-biasa, standar menurut mereka. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, kalau begitu saya akan puasa, tidak mau berbuka. Saya akan puasa sepanjang hidup, tidak akan minum, makan. Yang satu mengatakan, saya akan sholat terus, tidak akan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, ya, saya tidak akan menikahi perempuan, akan menyibukkan diri saya dengan ibadah. Pertanyaannya, mereka lakukan itu tujuannya apa? Mau surga atau mau neraka? Kira-kira. Tentu saja, tujuan mereka ingin mendapatkan surga. Tidak ada orang kemudian beribadah dengan tujuan ingin mendapatkan neraka, enggak ada. Orang itu, sahabat ini tujuannya melakukan itu semuanya untuk mendapatkan surga, ridha Allah, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dengan penuh semangat, ya, ingin menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya untuk ibadah, ya, tidak mau tersibukkan oleh urusan-urusan dunia, oleh urusan perempuan dan sebagainya. Maka ketika kemudian, ya, keinginan mereka itu telah terdengar di telinga Rasulullah SAW, Rasulullah marah. Kamukah yang mengatakan ini dan begitu? Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dari kalian kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Tapi sungguh aku sholat, aku pun juga istirahat. Aku puasa, aku juga makan dan minum. Aku pun juga menikahi perempuan. Ya, artinya Rasulullah memberitahukan aspek beliau sebagai manusia. Ya, aku makan, aku juga sholat, gitu, beribadah. Tapi juga beliau makan dan minum. Beliau juga butuh istirahat sebagai manusia biasa. Dan beliau juga menikahi perempuan, ya, seperti manusia biasa, punya nafsu. Ya, maka di ujung hadis ini Rasulullah mengatakan, "Faman raghiba 'an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, berarti apa? Sunnah itu tidak boleh berlebihan. Sikap berlebihan dalam menjalankan agama ini, ia mengabaikan urusan dunianya atau mengabaikan urusan akhirat, itu termasuk sikap yang berlebihan. Ada 2 aspek di mana ketika salah satu dari kedua aspek itu disikapi secara berlebihan, itu disebut dengan al-ghulu, disebut dengan berlebihan, terlalu melampaui batas. Misalnya terlalu urusan dunia, ini melampaui batas sehingga melupakan akhirat. Atau orang itu akhirat sehingga melupakan dunianya sebagai manusia yang butuh makan, butuh minum, dan menyiksa diri sendiri. Seperti kaum sufi, ya, kaum sufi yang mereka menyiksa diri mereka sendiri, enggak peduli dengan urusan dunia, dengan urusan apapun. Bahkan sebagian mereka meninggalkan urusan istrinya, kewajiban mereka, ya, kepada keluarga. Nah, itu adalah orang-orang yang seperti itu termasuk dalam kategori al-ghulu, ya, dalam kategori apa? Yaitu berlebih-lebihan dalam menjalankan agama ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Faman raghiba 'an sunnati." Barang siapa yang ibadahnya tidak sesuai dengan ibadahku, ya, walaupun dia punya tujuan surga, walaupun dia ingin ibadah, ya, kita ingin ibadah, dan manusia akan menemukan kebosanan. Serajin-rajinnya seseorang itu beribadah, berzikir, ya, dia akan menemukan kebosanan di dalam ibadahnya tersebut, tidak akan pernah mengalahkan Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "I'malu ma syi'tum, fa wallahi innallaha la yamallu hatta tamallu." Silakan kalian beramal, ya. Kamu beramallah sesuai dengan kemauanmu. Mau sampai pagi, mau sampai malam, terserah, kata Rasulullah. Ya. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan
sampai kalian sendiri yang bosan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bosan dengan ibadah kamu sampai kamu sendiri yang bosan dengan ibadahmu sendiri. Ya, kita mau sholat tidak akan pernah. Orang puasa Senin Kamis, suatu saat ada batasannya. Orang puasa, ya, ingatnya Pak, kalau dia beramal di luar pedoman Rasulullah SAW, dia akan menemukan kebosanan. Ya, dan ini kalau orang itu beramal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ini termasuk dalam ayat ini, dalam hadis ini, man raghiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW, adalah mereka-mereka yang kemudian beramal tanpa mengikuti pedoman sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kisah 3 sahabat ini. Ini 3 kisah sahabat ini tidak mengikuti cara ibadah Rasulullah. Ingin ibadah terus, ingin sholat terus, ingin puasa terus, dan saking inginnya ibadah terus, nggak mau menikahi perempuan. Kenapa? Di benak mereka, di dalam logika sahabat ini, menikahi perempuan itu akan mengambil banyak waktu, akan menyibukkan diri untuk memikirkan ini, itu, dan sebagainya. Oleh karena itu ada sebagian orang yang kemudian merasa disibukkan sebagai suami untuk mengurus istrinya dan anak-anaknya, padahal itu semua ibadah. Ya, harus ini. Memang seperti itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah membantu istrinya menjahit sendalnya, menjahit pakaiannya sendiri, membantu istrinya di rumah piring. Ya, jadi itu bukan perkara yang membuat jatuh di bawah seorang suami. Walaupun suami itu doktor, walaupun suami itu dosen, presiden, tapi dia Rasulullah manusia terbaik. Mana yang terbaik, Rasulullah atau presiden kira-kira? Kepala negara, raja? Tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah di dunia ini. Tetapi toh Rasulullah membantu urusan keluarganya, membantu meskipun beliau seorang nabi yang tidak akan dibukakan pintu surga sebelum Rasulullah ada di depan pintu surga itu. Tidak akan dibukakan pintu surga bagi seluruh nabi-nabi lain sebelum Rasulullah berada di depan pintu surga itu. Bahkan umat Rasulullah adalah umat yang pertama kali masuk surga sebelum umat terdahulu. Karena keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat ini ikut menjadi istimewa. Ya, karena itu adanya Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, tidak akan pernah menjatuhkan wibawa seorang suami meskipun siapapun dia, kalau kemudian dia bantu istrinya, bantu keluarganya. Karena itu teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kadang-kadang orang di rumah di luar rumah baik, tapi di dalam rumah ini tidak seimbang. Ya, ada orang di dalam rumah kurang baik, tapi di luar rumah dia baik sama orang, atau sebaliknya, baik di luar rumah, di luar tidak baik. Tapi yang terbaik apa? Yang terbaik kepada keluarga dan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, Istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling terbaik dalam bersikap kepada keluarganya, dan aku adalah orang terbaik di antara kalian di dalam memperlakukan keluargaku. Jadi ukuran itu bukan di luar. Ukuran itu bagaimana seseorang itu memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya, keluarganya. Nanti di rumah dia akan lebih baik lagi. Kenapa? Sehari-hari dia komunikasi 24 jam di rumahnya baik. Maka di luar rumah dengan orang yang jarang ketemu pasti akan lebih baik lagi. Ya, karena ini ukuran. Khairukum, kata Rasulullah. Kalau kau ingin melihat orang terbaik itu siapa, maka lihatlah bagaimana sehari-harinya bersama keluarganya, bukan bagaimana sehari-harinya bersama orang luar. Baik orang sama orang luar belum tentu sama keluarga baik. Tapi kalau orang itu sama keluarga baik, insyaallah Allah bimbing menjadi orang yang baik kepada orang luar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakumul ghulu fa inna ma halaka man kana qablakum al-ghulu." Berhati-hatilah kamu dari sikap berlebihan tersebut, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan karena sikap mereka yang berlebihan. Jadi di antara yang mengantarkan sebagian umat ini ya sampai pada tahap menyembah, ya, beribadah di sisi kuburan, atau bahkan kemudian sebagian ada yang
minta untuk dikabulkan hajatnya, itu penyebabnya apa? Yaitu al-ghulu, bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Padahal apa? Padahal mencintai Rasulullah pun juga dilarang secara berlebihan. Beliau melarang kita untuk mencintai beliau secara berlebihan, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kamu memujiku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maryam secara berlebihan. Jadi kita dilarang oleh beliau memuji beliau secara berlebihan. Kenapa? Karena beliau khawatir kalau umat ini nanti akan menjadikan Rasulullah itu sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan di sini, inni abra, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan kalian sebagai kekasihku, karena sungguh Allah telah menjadikan diriku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan manusia, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku dalam hidupku. Dan sungguh ketahuilah bahwa ada orang-orang di sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal yang demikian. Jadi Rasulullah SAW menerangkan bahwa di antara penyebab yang mengantarkan sebagian manusia beribadah di samping atau di dekat di kuburan orang-orang soleh, di antaranya apa? Sikap berlebihan di dalam mencintai orang-orang soleh. Karena Rasulullah itu memperingatkan yang dikhawatirkan oleh Nabi ketika umat ini terlalu berlebihan di dalam memuji Rasulullah, akhirnya mereka beribadah. Oleh karena itu di Mekah atau di Madinah itu kalau kita umrah itu dijaga oleh askar, dijaga oleh tentara khusus yang menjaga makam Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau ada orang yang kemudian berdoa menghadap kepada Rasulullah, itu langsung diperingatkan. Kenapa? Doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di situ hanya menyampaikan salawat kepada Rasulullah dan salam kepada dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi itu yang disunahkan. Ketika kemudian keluar dari batasan sunnah ini, maka disebut dengan al-ghulu, yaitu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Mungkin orangnya soleh, mungkin orangnya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah melarang kita yang mencintai mereka untuk berlebih-lebihan terhadap mereka. Ini itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tatkala umat ini berlebih-lebihan di dalam mencintai beliau. Padahal di mana saja kalau kita beribadah itu Allah jadikan bumi ini sebagai ibadah. Salah satu kelebihan umat Rasulullah SAW adalah Allah telah menjadikan tanah ini, bumi ini sebagai tempat ibadah. Wa ju'ilatil ardu masjidan, dan bumi ini dijadikan Allah sebagai masjid, sebagai tempat sujud. Dimanapun kita menemukan waktu sholat, di dalam safar, dalam perjalanan kita belum ada masjid atau tidak menemukan masjid, maka sholat dimanapun kita sujud di situ sah. Berbeda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu harus sholat di tempat ibadah di mana mereka bangun ibadahnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka harus beribadah di tempat mereka, ibadah mereka. Tidak boleh di luar itu. Itu bedanya. Nah, umat ini di mana saja di bumi Allah ini bisa dijadikan tempat sholat, sehingga tidak mesti kuburan. Makanya dalam hadis itu dikatakan, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Artinya apa? Jangan biarkan rumahmu kosong, tidak pernah dipakai untuk ibadah. Sholat sunnah, qabliyah atau ba'diyah, gunakan. Karena sholat terbaik seseorang adalah di rumahnya, yaitu sholat sunnah. Sholat terbaik bukan di masjid untuk sholat sunnah. Kenapa? Supaya rumah itu diterangi dengan cahaya ibadah kita. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersalawat kepada beliau. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, dimanapun kalian menyampaikan salawat kepadaku, akan sampai kepadaku. Orang-orang Indonesia yang jaraknya ribuan kilometer, kalau kita bersalawat, salawat kita akan sampai kepada Rasulullah SAW. Salawat kita akan sampai kepada beliau. Ini menunjukkan apa?
untuk memberikan satu pemahaman bahwa ibadah itu enggak mesti di kuburan. Ibadah itu tidak mesti di kuburan orang-orang soleh, ya. Tidak mesti di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, utama lagi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalian beribadah, kalian berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia, akan sampai dimanapun kalian berdoa akan sampai. Dimanapun kalian bersolat kepada Rasul akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, kesimpulannya adalah ya, berlebihan di dalam menyikapi atau mencintai orang-orang soleh ini bisa mengantarkan sebagian orang yang berlebihan tersebut untuk ya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau jatuh ke dalam penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang betul adalah sikap proporsional atau kita adil di dalam mencintai, adil juga dalam membenci. Tidak berlebihan di dalam mencintai, sebagaimana di dalam hal membenci pun juga tidak berlebihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita semuanya taufik untuk bisa mencintai Rasulullah, para sahabat, dan mencintai orang-orang saleh. Amin rabbal alamin. Demikian kajian kita, semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.